Halo, selamat malam pemirsa. Saya Gita Mahlika Bangun dan Anda menyaksikan One on One. Pada malam hari ini pemirsa, kita akan berbicara mengenai kesempatan kedua dari seorang nama yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Umar Patek, yang kini pemirsa kita ketahui bahkan sebelumnya namanya sempat menjadi sorotan dunia internasional. Pernah terlibat di dalam peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Kemudian setelah bebas bersyarat pada tahun 2022, Umar Patek mengambil sebuah langkah yang cukup mengejutkan, menjadi seorang peracik kopi di Surabaya. Tidak mudah tentunya, ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai masa lalu dan mungkin ada banyak stigma-stigma yang masih harus dialami oleh Umar Patek. Pada malam hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Umar Patek yang sudah hadir di studio. Langsung saja, selamat malam Bang Umar, apa kabar? Malam. Malam. Bang Umar, ini terima kasih sebelumnya sudah jauh-jauh dari Surabaya ya, datang ke Jakarta. Keluarga saat ini domisili juga tinggal di Surabaya semua ya Bang? Iya, semua di sana. Oke, termasuk juga kegiatan yang saat ini cukup mengejutkan menjadi peracik kopi. Mungkin Bang Umar bisa bercerita terlebih dahulu bagaimana sih kemudian masa lalu penuh gejolak namun saat ini menjadi peracik kopi, Bang Umar. Bermula semuanya itu sebenarnya dari ketidaksengajaan. Bukan ketika saya bebas dari penjara kemudian bercita-cita mau usaha bisnis kopi. Jadi waktu itu 1 bulan persisnya setelah saya bebas, Dr. David Andreas Meto membaca satu tulisan dari Dr. Aqua Dwi Payana tentang saya. Akhirnya Dr. David meminta kepada Dr. Aqua untuk bisa mempertemukan saya dengan beliau. Sehingga akhirnya saya dibawa ke sana, ke tempat usaha milik Dr. David, yaitu di Hedon Estate di Surabaya. Nah, disitulah Dr. David itu menanyakan kepada saya tentang sudah punya kerjaan atau belum. Saya sampaikan belum. Kemudian apa keahlianmu? Punya skill apa? Saya bilang saya tidak punya skill apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya Dr. David ya agak bingung juga mau dikasih pekerjaan seperti apa. Sehingga itu berjalan beberapa lama hanya berteman sampai akhirnya saya sering ditelepon, ditanyakan bagaimana sudah punya kerja atau belum. Saya bilang belum. Saya belum punya kerja. Ayo main ke sini, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Kemudian saya datang ke sana ngobrol. Setelah itu nanti berlalu, pulang lagi sampai lama. Saya tidak. Berapa lama itu? Itu hampir 1 tahun. 1 tahun? Iya, awalnya hampir dari 1 tahun sampai saya tidak menemukan pekerjaan. Kemudian akhirnya Dr. David mencoba main ke rumah saya. Mungkin ingin mengetahui apa sebenarnya keahlian saya atau bagaimana. Sampai akhirnya saat itulah saya suguhin kopi. Wajar kan kalau ada orang bertamu. Ada tamu dikasih suguhan ya? Ya, kopi atau teh. Kebetulan karena kami kebiasaan di rumah itu minum kopi, kami suguhin kopi. Kemudian Dr. David bilang, ini kopi enak, beli di mana? Ya wajar kan beliau bertanya seperti itu karena memiliki kafe. Saya bilang, saya tidak beli, saya bikin sendiri. Oh. Kamu bikin sendiri? Iya, saya bilang, bikin sendiri. Di situ Dr. David melihat bahwa sebenarnya kamu punya keahlian. Ya ini kopi. Gitu. Coba saya dibikinkan barang berapa gitu. Akhirnya setelah berapa hari kemudian saya bikin dan saya bawa ke tempat Dr. David. Oke, jadi awal mulanya seperti itu. Tapi menjadi pertanyaan juga berarti Bang Umar, Dr. David atau memang sebelumnya sempat kenal dengan Dr. David? Atau tiba-tiba dia menghampiri karena membaca artikel lalu
kok tiba-tiba bisa mau menolong, kemudian bisa mencarikan pekerjaan sampai seniat itu bersatu tahun lagi? Iya, itulah kelebihan yang saya lihat dari Dr. David. Beliau kesehariannya memang suka menolong orang. Siapa saja datang, kadang curhat atau apa, saya sering melihatnya. Dan beliau tidak memandang suku, bangsa, agama, dan lain-lain, unlimited tentang itu. Nah, disitulah, adapun kalau yang Dokter Aqua itu sering, waktu saya di dalam penjara sering datang menjenguk saya beberapa kali. Sehingga ketika awal saya bebas, Dokter Aqua datang ke rumah, kemudian bertanya tentang keinginannya apa dan bagaimana. Sampai akhirnya dipertemukanlah dengan Dokter David itu. Oke, jadi Dokter David ini sosok yang tidak sengaja yang dibilang Bang Umar tadi ya, dipertemukan, semesta mempertemukan Bang Umar dengan Dokter David, bahkan kemudian sampai diajak untuk berbisnis bersama ya. Bang Umar berarti sebagai peracik, tapi apa yang kemudian memutuskan dari hati nurani Bang Umar sendiri? Akhirnya ia mau menjadi peracik, mau terjun di dalam bisnis ini, apa kemudian Jadi, tolak ukurnya? Itu bukan berbisnis bersama, tidak ada. Kami punya agreement, kesepakatan membangun sebuah bisnis kopi, itu tidak ada sama sekali. Nah, ketika saya bikinkan kopi, kemudian Dr. David ini melakukan blind test kepada teman-temannya. Ada sekitar 7 orang. Tanpa sepengetahuan saya juga, saya tidak ada di situ. 7 orang disuguhin kopi yang saya bikin itu. Kemudian mereka memang para penikmat kopi. Mereka bilang kopi ini enak. Mereka tidak tahu siapa yang membuat kopi itu. Dan Dr. David juga tidak menceritakan, kopi ini enak, kenapa enggak dokter dipakai di kafemu ini. Terus akhirnya ya nanti mungkin suatu saat saya pakai. Di situ Dr. David bertanya sama mereka, kalian tahu nggak siapa yang bikin kopi ini? Nggak tahu. Ini Umar Patek yang bikin. Umar Patek yang teroris itu? Iya betul. Pada terkejut ya? Iya terkejut karena ternyata punya kemampuan membuat kopi. Tapi apa kemudian respon mereka ketika tahu bahwa Bang Umar lah yang membuat, seorang Umar Patek yang membuat ini? Mereka ya ada yang tidak setengah percaya, ada yang kagum seperti itu, bahkan menyuruh kepada Dr. David dipakai saja ini, maksudnya kopi ini di kafemu. Nah, kemudian akhirnya saya disuruh membuat kopi, saya setor dan itu tanpa merek, masih polos, hanya dipakai untuk kebutuhan diminum di tempat, bukan dibawa pulang dalam bentuk kemasan, packing, belum. Dari situlah kemudian akhirnya setelah lama muncul ide supaya dibikin brand. Baru kemudian sampai beberapa hari yang lalu ya ada launching. Tapi mungkin Bang Umar bisa mengklarifikasi bahwa ini berarti Bang Umar sebagai barista kah? Atau sebagai peramu, peracik, atau sebenarnya posisinya bagaimana itu di kafe itu? Iya, jadi saya kembali lagi sedikit memperjelas yang tadi. Sampai akhirnya saya diputuskan untuk mau membuat kopi untuk dijual ke Hedon Estate, tempat kafe milik Dr. David itu berarti persisnya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun setelah itu. Dari mulai saya lantang-lantung, nggak punya pekerjaan. Berarti 2 tahun itu menganggur, Bang? Menganggur. Menganggur, tidak ya. Atau mencoba meng-apply, mendaftar pekerjaan tapi tidak diterima? Sama sekali tidak ada yang mau menerima saya. Mungkin karena beban stigma saya sebagai seorang mantan napi teroris, kemudian ada yang ketakutan dan macam-macam.
Sehingga saya hanya hidup istilahnya semacam nebeng kepada adik-adik saya. Kadang saya di tempat adik saya, setelah itu adik saya ada kerjaan, saya membantu. Kemudian nanti pindah lagi adik saya yang di kota Pemalang bersama dia, seterusnya seperti itu. Nah, kemudian barulah setelah 2 tahun itu kemudian mulai dari ketidaksengajaan tadi itu untuk membuat satu kopi dari pertemuan dengan Dr. David itu. Oke, dan sekarang jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya bukan sebagai barista. Bukan barista ya? Bukan. Adapun sekarang ini, belakangan ini saya sedang belajar menjadi barista. Itu. Tapi profesi saya bukan barista. Saya di situ hanya membuat di rumah kopi, kemudian saya antar, saya jual ke Hedon Estate. Karena Hedon Estate itu yang pertama kali menerima produk saya dan menggunakan produk saya. Awalnya Hedon Estate yang ada di Surabaya, kemudian setelah itu beralih juga ditambah Hedon Estate yang ada di Banyuwangi. Seperti itu. Oke, nanti usai jeda kita akan berbincang mengenai kopi juga, karena saya lihat sepertinya ini ada kopinya sudah dibawa, nanti Bang Umar bisa tunjukkan, termasuk juga apakah masih ada pertanyaan Bang, kira-kira ini kopi buatan Umar Patek, lalu kemudian ada reaksi negatif kah dari orang-orang, nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.